datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Vkom Unpad bersama saya, Dr. Geman Santara Bakri. Kali ini kita akan membahas materi populasi dan sampel dalam mata kuliah statistika sosial. Mungkin kita sering mendengar istilah populasi dan sampel. Mungkin juga sebagian dari kita sebenarnya masih belum benar-benar memahami antara populasi dan sampel. Secara definisi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang diamati maupun dianalisis. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek penelitian yang kita amati dan kita analisis. Dalam penelitian, ada beberapa metode atau cara yang dapat kita gunakan untuk memperoleh data, baik itu data populasi maupun data sampel. Jika penelitian yang kita lakukan menggunakan data populasi, maka metode atau cara yang bisa kita gunakan adalah sensus. Sedangkan jika penelitian yang kita butuhkan atau kita miliki adalah data sampel, maka metode yang bisa kita lakukan adalah survei. Berikut adalah perbedaan antara populasi dan sampel dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama dilihat dari pengertiannya. Jika populasi adalah keseluruhan objek, sedangkan sampel adalah sebagian objek. Dilihat dari karakteristiknya, populasi memperoleh parameter, sedangkan sampel memperoleh statistik. Jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya, populasi menggunakan sensus, sedangkan sampel menggunakan survei. Dan jika dilihat dari fokusnya, populasi mengidentifikasikan karakteristiknya, sedangkan sampel menduga karakteristik dari populasi. Kemudian bagaimana cara kita mendefinisikan populasi secara benar dan secara tepat? Sebab tahapan ini merupakan salah satu langkah penting sebelum kita melakukan penelitian. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian terkait kepuasan khalayak konten narasi TV di YouTube, maka populasinya adalah seluruh khalayak yang menonton narasi TV di YouTube. Kemudian, jika kita ingin meneliti tentang efek terpaan media sosial terhadap minat politik mahasiswa, maka yang menjadi populasinya adalah mahasiswa yang menggunakan media sosial dan dia juga mengakses informasi terkait politik. Selanjutnya, jika kita ingin meneliti tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Kota Bandung, maka yang dijadikan populasinya adalah, silakan dijawab adik-adik. Nah, kemudian untuk mendapatkan sampel dari populasi ada beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi populasi sasaran dan yang kedua membuat kerangka sampel. Populasi sasaran adalah proses penentuan kriteria-kriteria dari populasi dengan lebih spesifik
supaya sesuai dengan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Sedangkan kerangka sampel adalah daftar nama-nama anggota populasi, dan kerangka sampel ini dibutuhkan hanya pada sampling probabilitas. Misalnya, akan dilakukan sebuah penelitian terkait tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung mengenai kebijakan token listrik gratis dari pemerintah. Maka yang dijadikan populasinya adalah seluruh masyarakat Kota Bandung yang menggunakan token listrik. Sedangkan yang dijadikan populasi sasaran adalah seluruh masyarakat Kota Bandung yang menggunakan daya listrik di bawah 900. Nah, dalam melakukan penarikan sampel dari populasi, perlu dilihat juga tingkat kerepresentatifan dari sampel. Tingkat kerepresentatifan dari sampel ini berarti adalah kecenderungan sampel yang mendekati karakteristik dari populasi. Nah, dalam mendapatkan sampel yang representatif, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu homogenitas populasi, ukuran sampel, dan teknik sampling. Homogenitas populasi adalah proses persamaan karakteristik populasi berdasarkan aspek tempat, aspek subjek, dan aspek sosial. Selanjutnya, berdasarkan ukuran sampel. Ukuran sampel ini dapat menentukan apakah sampel tersebut representatif atau tidak dengan memperhatikan jumlah sampel dan batas toleransi kesalahan akibat penarikan dari sampel. Terakhir, teknik pengambilan sampel. Terdapat dua pendekatan, yaitu probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling, yang masing-masing tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, kita bahas probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada aspek probabilitas. Artinya, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam probabilitas sampling ini ada dua jenis, ada sampel satu tahap dan ada sampel dua tahap. Yang mana sampel satu tahap ini terdiri dari sampel acak sederhana, sampel acak sistematis, sampel acak strata. Dan sampel acak dua tahap terdiri dari sampel acak klaster dan sampel acak wilayah. Penggunaan sampel acak dua tahap ini umumnya digunakan untuk populasi yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembuatan kerangka sampel. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah sampel acak sederhana atau simple random sampling. Sampel acak sederhana, walaupun namanya sederhana, tapi percayalah bahwa teknik ini sebenarnya tidak sederhana karena membutuhkan kriteria atau syarat-syarat yang cukup ketat. Dalam penggunaan teknik sampling ini dibutuhkan yaitu adalah kerangka sampel, yang mana kerangka sampel tadi yaitu berisi daftar nama-nama dari seluruh anggota populasi. Oleh karena itu, penggunaan teknik sampling ini didasarkan
pada dua faktor. Yang pertama, populasinya itu relatif kecil. Yang kedua, populasinya memiliki karakteristik yang homogen. Nah, kemudian dalam melakukan teknik sampel acak sederhana ini membutuhkan kerangka sampel dan angka acak. Angka acak adalah kumpulan angka yang bersifat acak atau random yang dapat diperoleh dari beberapa metode. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di komputer atau aplikasi yang ada di gadget atau gawai yang kita miliki, atau kita bisa juga memanfaatkan aplikasi yang sudah ada ya, yang tersedia di website statistik, yaitu random.org, yang tentunya dapat memfasilitasi sejumlah data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Kedua, sampel acak sistematis. Sampel ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sampel acak sederhana. Perbedaannya, jika sampel acak sederhana, semua sampel yang dimiliki itu diperoleh berdasarkan hasil random. Sedangkan sampel acak sistematis, tidak semua sampel diperoleh secara random. Hanya angka acak pertama saja yang bisa kita lakukan random. Selanjutnya, untuk sampel yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita menggunakan interval. Bisa kelipatan 5, kelipatan 10, kelipatan 15, dan seterusnya. Misalnya, kita melakukan sampling ya, untuk menentukan responden pertama dari 1 sampai 10. Kita memperoleh nilai 3. Artinya responden nomor urut 3 itu adalah sampel kita yang pertama. Kemudian sampel kita yang kedua, yaitu interval yang kita tentukan. Nah, dalam kondisi ini, interval ini diperoleh dari perbandingan antara populasi dan sampel. Misalkan kita mendapatkan perbandingan yaitu adalah 10, maka interval kita adalah 10. Nah, untuk responden kedua, berarti kelipatan 10 dari 3, yaitu 13. Responden ketiga, kelipatan 10 dari 13, yaitu 23. Pinter semua. Terakhir, sampel acak strata atau sampel bertingkat. Pada sampel acak strata terdapat dua jenis, sampel proporsional dan sampel disproporsional. Sampel proporsional ini artinya karakteristik sampel ini mampu merepresentasi atau menggambarkan karakteristik dari populasi, yang mana populasi yang besar dengan sendirinya akan mendapatkan sampel yang besar. Begitu juga dengan populasi yang kecil, maka dia akan mendapatkan bagian sampel yang kecil. Sedangkan pada sampel disproporsional, ini tidak sesuai dengan karakteristik populasi, artinya sampel tidak mempertimbangkan proporsi populasi besar atau kecil. Setiap strata akan mendapatkan jumlah sampel yang sama besar. Selanjutnya, sampel dua tahap, sampel cluster dan sampel wilayah. Keduanya memiliki karakteristik yang sama. Jika cluster mencakup pada beberapa kategori-kategori tertentu, sedangkan wilayah mencakup pada aspek geografis. Kedua sampel ini digunakan apabila populasi yang kita miliki ini sangat besar. Dan kedua teknik ini tidak membutuhkan adanya kerangka sampel, sebab tidak memungkinkan buat kita memiliki daftar nama seluruh anggota populasi karena populasinya sangat besar sekali. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah non-probability sampling. Pendekatan ini dipilih apabila tujuan dari penelitian kita tidak bermaksud untuk membuat wilayah generalisasi,
Artinya, sampel yang kita pilih ini tidak mampu merepresentasi dari populasi dalam penelitian. Maka, pendekatan ini dapat kita pilih. Dalam non-probability, tidak menggunakan asas probabilitas. Artinya, ada kemampuan subjektif dalam memilih seseorang yang akan dijadikan sampel. Ada beberapa teknik dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah sampel kebetulan atau accidental sampling. Ini diperoleh secara kebetulan saat peneliti tidak sengaja bertemu dengan orang lain yang kemudian orang tersebut dijadikan sampel. Atau kita membagi link Google Form, instrumen secara online, siapapun yang mendapat instrumen kita atau mendapatkan link Google Form, itulah yang dijadikan responden. Kemudian yang kedua adalah kuota sampling. Peneliti menentukan kuota atau batasan dalam jumlah sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalkan kita membutuhkan atau kita membuat desain bahwa sampel kita harus terdiri dari 50% laki-laki maupun 50% perempuan. Kemudian yang ketiga adalah sampel purposive, yang mana sampel ini dipilih atau kita gunakan karena adanya tujuan-tujuan tertentu. Biasanya sampel ini digunakan untuk mengkaji data jauh lebih dalam lagi. Dan yang terakhir adalah snowball sampling atau sampel bola salju. Sampel ini ibaratkan dengan efek bola salju yang awalnya kecil, dia akan terus bergelinding hingga menjadi besar. Biasanya sampling ini dipilih jika kita tidak memiliki atau tidak mengetahui siapa yang akan dijadikan responden dalam penelitian kita. Kita hanya memiliki keterbatasan informan. Nah, nanti dengan sendirinya informan itu akan menyebutkan nama-nama yang akan dijadikan sampel penelitian. Demikian materi pembelajaran mengenai populasi dan sampel. Sampai bertemu lagi di materi pembelajaran ukuran statistik. Sampai jumpa.